Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita masih pada bab ke-250 dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab ke-250 ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan judul Bab Fadli Doa, bab keutamaan berdoa. Dan di dalam bab ini beliau membawakan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa yang sudah kita pelajari adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Doa yang ketiga, Allahumma aslih li fi dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Saya husnudzon, walaupun belum hafal, insyaallah sering dibaca dengan melihat makalah. Ya jamaah ya, masya Allah. Sekarang kita masuki doa yang keempat dan doa yang kelima. Kalau doa yang ketiga cukup panjang, maka doa yang keempat ini lebih panjang lagi. Sebelum kita masuki doa yang keempat dan doa yang kelima, sedikit saya ingin memberikan muqaddimah. Di antara kekurangan dan kelalaian kita sebagai manusia adalah kurangnya kita dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk kelalaian kita adalah ketika kita jarang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jarangnya seseorang dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan akan kurangnya ketergantungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang dia jarang berdoa kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwasannya hatinya kurang bergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya apa? Doa. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia. Padahal beliau adalah orang yang dosa-dosanya telah Allah Ta'ala ampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Bersamaan dengan hal itu, beliau adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali bakalan masuk surga. Bersamaan dengan hal itu, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sering minta kepada Allah surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia saja, beliau banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya kita juga berusaha mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak doa. Semakin mulia seseorang di sisi Allah Ta'ala, maka dia akan semakin banyak berdoa. Jadi seseorang semakin dia banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, menunjukkan akan besarnya ketergantungan dia kepada Allah Ta'ala. Semakin besar ketergantungan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini sedikit muqaddimah dari saya. Intinya, di antara bentuk kelalaian manusia adalah ketika mereka jarang berdoa. Maka pada kesempatan malam hari ini jamaah, kita akan memasuki doa yang keempat dan doa yang kelima. Doa yang keempat intinya adalah meminta ampunan. Doa yang keempat intinya adalah meminta ampunan. Dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kebodohanku. Wa israfi fi amri, serta sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa saja yang engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Allahumma gfirli jiddi wa hazli. Ya Allah, ampunilah aku pada saat aku serius, pada saat seriusku dan bercandaku. Wa khata'i wa amdi,
kesalahanku dan kesengajaanku. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada padaku. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang telah aku lakukan sebelumnya. Wa ma akhartu, dan yang akan aku lakukan kemudian. Wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan apa yang aku tampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, serta apa yang engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Antal muqaddim, engkaulah zat yang maha mendahulukan. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang maha mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, saya baca, minta tolong nanti diikuti jemaah ya. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli, wa israfi fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli, wa khata'i wa amdi, wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, wa ma asrartu wa ma a'lantu, wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait doa ini kita akan bagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pentingnya doa ini. Pembahasan yang kedua adalah kandungan doa ini. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, pentingnya doa ini. Apa sih alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa doa ini sangat penting, sehingga sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun dituntut untuk sering-sering membacanya. Apa saja alasannya? Yang pertama adalah karena kita banyak dosa. Jadi kenapa doa ini yang berisi permintaan ampunan kepada Allah itu sangat penting? Alasan pertama karena kita banyak dosa. Alasan yang kedua, karena dosa itu memiliki dampak-dampak negatif. Jadi alasan yang kedua, kenapa doa ini penting? Karena dosa memiliki dampak-dampak negatif. Alasan yang ketiga, kenapa doa ini penting? Karena doa ini mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa. Karena doa ini mengumpulkan sebab-sebab diampuninya dosa atau dikabulkannya doa. Jadi ada tiga alasan kenapa doa ini penting. Yang pertama apa jamaah? Karena kita banyak dosa. Alasan yang kedua, karena dosa memiliki dampak-dampak negatif. Alasan yang ketiga, karena doa ini mengumpulkan banyak sebab-sebab apa? Diampuninya dosa. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, atau alasan yang pertama adalah karena kita banyak dosa. Jadi doa meminta ampun kepada Allah Ta'ala, terlebih yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah doa yang sangat penting. Alasannya adalah karena kita ini semuanya pendosa.
Kita semua banyak melakukan dosa. Bisa jadi telah, sedang, atau akan melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata." Setiap anak keturunan Adam itu banyak berbuat kesalahan. Kita anak keturunan Adam jamaah kan? Iya. Selama kita manusia, maka kita tidak bisa lepas dari apa? Dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Di antara usaha bertaubat adalah dengan meminta ampunan. Kita ini berbuat dosa pagi atau siang atau malam jamaah? Siang atau malam? Siang malam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian wahai manusia senantiasa terjatuh ke dalam dosa baik di waktu malam maupun di waktu siang. Bahkan kita pun mengakui hal itu. Sebelum salam, setelah sholawat, kemudian berlindung dari 4 hal. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Dan menzalimi diri adalah dengan berbuat apa? Dosa. Dalam zikir pagi petang kita juga mengakui abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bidam. Aku akui akan nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, dan aku akui akan banyaknya dosa yang aku lakukan. Jadi jamaah, kita semua tidak lepas siapapun banyak berbuat dosa. Kadang ada yang diketahui oleh orang lain dan itu mungkin lebih sedikit daripada apa yang tidak diketahui kecuali oleh kita dan Allahu Azza wa Jalla. Karena kita banyak berbuat dosa jamaah, maka doa ini sangat-sangat penting. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa doa ini penting adalah karena dosa ini memiliki dampak-dampak negatif. Kira-kira dampak-dampak negatifnya di dunia atau di akhirat? Hah? Dunia atau akhirat? Dunia dan akhirat. Demikianlah manusia jamaah. Walaupun kita sudah tahu dosa itu pasti memiliki dampak negatif di dunia maupun di akhirat, namun kadang kita masih terus terjatuh ke dalam dosa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk banyak-banyak meminta ampunan. Di antaranya dengan baca doa ini. Jadi dosa jamaah memberikan dampak negatif di dunia sebelum di akhirat, kalau tidak Allah Ta'ala ampun. Apa dampak dosa di dunia jamaah? Dampak dosa di dunia adalah akan menghitamkan hati. Dan ini adalah dampak yang sangat buruk. Ketika hati itu sudah hitam, ketika hati itu sudah ada ron, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika hati itu sudah hitam, ketika hati itu sudah ada penghalang, maka akan sulit hidayah Allah Ta'ala masuk ke dalam hatinya. Dan yang menghalangi hidayah masuk adalah tumpukan dosa. Ketika hati sudah menghitam jamaah, maka seseorang sudah tidak tahu lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, kecuali sesuai dengan dorongan hawa nafsunya. Jadi kadang yang ma'ruf pun dia nilai mungkar, karena tidak sesuai dengan apa ya? Hawa nafsunya. Kadang yang mungkar dia anggap ma'ruf. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan dorongan hawa nafsunya. Itu adalah dampak yang sangat buruk dari dosa yang terus-menerus dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza adnabal dzamba nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan dosa, maka akan diletakkan di hatinya titik hitam. Ketika dia bertobat, titik hitam itu akan apa?
akan hilang. Namun ketika dia kembali mengulangi, maka titik hitam itu akan semakin bertambah. Bayangkan jamaah, hati yang tadinya putih, hati yang tadinya bersih, hati yang condong kepada hidayah, hati yang menjadikan mata mudah menangis. Ketika seseorang pemiliknya itu banyak berbuat dosa, hati itu menjadi apa? Hitam. Sehingga nasihat gak bisa masuk, sehingga sulit untuk merasakan manisnya iman, sulit untuk merasakan nikmatnya ibadah. Jadi banyak orang yang mengeluh, Ustadz saya sudah lama ngaji, tapi kok belum bisa merasakan manisnya iman, kok belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ingat jamaah, Allah itu nggak pernah berbuat zalim. Allah nggak mungkin berbuat zalim. Pasti ada yang menghalangi kita dari kenikmatan tersebut. Ada yang menghalangi kita dari kenikmatan manisnya iman. Ada yang menghalangi kita dari nikmatnya, merasakan nikmatnya ibadah. Apa itu jamaah? Dosa. Ini dampak negatif dosa di dunia. Adapun dampak negatif dosa di akhirat jamaah, maka banyak sekali. Di antaranya adalah, adapun dampak negatif dosa di akhirat, maka kita tahu semua bahwasannya seseorang tidak bisa masuk ke surga kecuali setelah suci dari apa? Dosa. Jadi dampak yang paling buruk. Jadi seseorang itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam surga kecuali setelah dosa-dosanya apa? Bersih. Karena surga itu tempat yang baik. Surga adalah tempat yang thayyib. Maka tidak boleh masuk surga kecuali orang-orang yang thayyib juga. Jadi karena surga itu adalah tempat yang baik, maka tidak masuk surga kecuali orang-orang yang baik. Jadi kalau kita menyadari bahwa surga itu untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang Allah Ta'ala bersihkan dosa-dosanya, maka kesadaran kita akan hal itu jamaah harusnya menjadikan kita sering-sering minta apa? Ampunan. Dosa itu jamaah bisa dihapuskan di dunia atau di akhirat. Jangan lebih milih dosanya dihapuskan di dunia atau di akhirat? Hah? Dunia. Apa penghapus dosa di dunia? Istighfar. Terus sedekah. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro. Kemudian amal soleh, memaafkan. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kemudian apa lagi? Haji, umrah, musibah. Dan musibah ini jamaah adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa menghapuskan dosa. Jadi ketika seseorang dia ingin dosanya diampuni di dunia jamaah, sebenarnya yang pertama adalah banyak-banyak bertobat. Yang kedua adalah beramal soleh dengan berbagai macamnya. Dan yang ketiga adalah bersabar ketika apa? Musibah. Makanya ada orang-orang yang di dunia jamaah sering mendapatkan musibah, sampai-sampai Allah Ta'ala biarkan dia berjalan di muka bumi tanpa membawa dosa. Jadi orang yang seperti ini jamaah ketika memasuki alam akhirat sudah bersih apanya? Dosa-dosanya. Ini bukan berarti kita boleh minta musibah, tidak boleh. Makanya Nabi SAW jamaah, beliau pernah melihat orang yang sakit. Saking beratnya sakit tersebut sampai rawi mengatakan orang ini seperti anak burung, menunjukkan bahwasannya apa? Kurus, dagingnya sudah habis. Nabi SAW bertanya, kenapa kondisimu seperti ini? Apakah engkau pernah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan suatu doa? Apa kata dia? Iya, saya pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jikalau masih ada dosa ketika saya meninggal dunia nanti yang belum engkau ampuni ya Allah, atau ya Allah jikalau masih ada dosa yang bisa menjadi sebab saya sengsara di akhirat ya Allah, maka segerakanlah hukumannya di mana? Di dunia. Ini orang soleh tidak jemaah? Soleh. Karena dia takut dampak buruk dosa di mana? Di akhirat. Namun dia salah.
Karena dia minta agar hukumannya disegerakan di mana? Di dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tutiqu. Kamu enggak akan mampu. Kamu enggak akan mampu jikalau dosa-dosamu semuanya hukumannya disegerakan di dunia. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jamaah, penghapusan dosa itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Di dunia tadi kembali ketiga tadi, amal soleh, istighfar, dan apa jamaah? Bersabar ketika mendapatkan musibah. Adapun di akhirat maka banyak. Ketika seseorang disiksa naudzubillah di alam kubur, itu karena dosa-dosanya, menghilangkan dosa-dosanya. Ketika dia sengsara di padang mahsyar, ketika dia berat melewati sirat, dan ujungnya adalah ketika dia harus mampir di mana? Di neraka. Itu adalah penghapus dosa. Karena dosa memiliki dampak-dampak yang sangat buruk jamaah. Dari sinilah tampak betapa pentingnya doa ini. Alasan yang ketiga, kenapa doa ini sangat penting? Karena doa ini jamaah mengumpulkan sebab-sebab diampuninya dosa. Yang pertama adalah mengakui kesalahan. Di dalam doa ini disebutkan wa kullu dzalika indi. Ya Allah, semua dosa itu ada pada diri saya. Jadi ketika seseorang dia minta ampun dan mengakui akan banyaknya dosa, ini di antara sebab dikabulkannya di antara sebab diampuninya dosa. Di antara sebab yang lain adalah orang yang berdoa dengan doa ini, dia telah merinci kesalahan-kesalahannya. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang telah berlalu, ada yang akan datang, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah doa ini ditutup dengan tawasul, antal muqaddim wa antal muakhir. Dan di antara sebab dikabulkannya doa jamaah adalah ketika seseorang berdoa menggunakan nama-nama Allah. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Ta'ala nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Jadi jamaah, intinya ada 3 alasan kenapa doa ini penting. Jadi yang pertama apa? Karena kita banyak dosa. Yang kedua, karena dosa ini memiliki apa? Dampak negatif. Dunia atau akhirat? Dunia dan akhirat. Yang ketiga, karena doa ini mengumpulkan sebab-sebab diampuni apa? Dosa. Ini 3 sebab kenapa doa ini sangat-sangat penting. Yang kedua adalah kandungan doa. Doa ini diawali dengan Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Apa itu istighfar? Istighfar adalah meminta maghfirah. Maghfirah itu layaknya mighfar. Mighfar itu helm besi yang digunakan oleh seseorang ketika dia berperang. Jadi maghfirah itu adalah helm besi yang digunakan seseorang ketika dia berperang. Fungsinya helm itu apa jemaah? Melindungi dari apa? Serangan musuh. Melindungi dari keburukan. Begitu pula maghfirah. Jadi ketika seseorang dia minta kepada Allah Ta'ala maghfirah, dia minta 2 hal. Yang pertama, dia minta agar dihapuskan dosanya. Yang kedua, dia minta kepada Allah agar dilindungi dari dampak-dampak buruk dosa. Jadi ketika seseorang mengatakan astagfirullah atau Allahumma gfirli, dia sedang minta kepada Allah 2 hal. Yang pertama, agar diampuni dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua adalah agar dilindungi dari dampak-dampak buruk dosa, baik di dunia maupun apa? Di akhirat. Maka ini menunjukkan jamaah betapa pentingnya minta ampun. Karena orang yang minta ampun jamaah bukan hanya dosanya diampuni, namun juga dia dilindungi dari dampak-dampak buruk apa? Dosa. Ini makna dari Allahumma gfirli. Kemudian diperinci dosa-dosa apa saja yang kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah khotiati.
Apa itu khotiati? Khotiati adalah kesalahan yang kita memiliki ilmunya. Jadi kita tahu bahwasannya itu adalah kesalahan, namun karena dorongan hawa nafsu kita terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Dan ini banyak kita akui jamaah. Banyak hal yang kita tahu itu tidak boleh, namun kita apa? Lakukan. Dan yang paling berat di zaman ini adalah apa? Ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Menundukkan pandangan. Siapa di antara kita yang tidak tahu bahwasannya mengumbar pandang itu tidak boleh? Ada yang tidak tahu? Semuanya apa? Tahu. Siapa di antara kita yang bisa ghaddul basar? Seharian penuh nggak melihat apa yang tidak layak dilihat. Ada enggak? Ada enggak jamaah? Kata seorang ustadz, kalau ada orang bisa ghaddul basar di zaman ini, maka dia adalah apa? Wali. Jadi siapa yang bisa ghaddul basar di zaman ini, maka dia adalah apa? Wali. Maksud beliau adalah orang ini orang yang sangat hebat. Orang yang sangat besar ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Di zaman yang dimana seseorang sangat sulit untuk ghaddul basar, dia bisa ghaddul basar, maka tidak bisa melakukannya kecuali siapa? Wali Allah Ta'ala. Jadi jamaah, khotiati adalah kesalahan yang kita lakukan tapi kita tahu apanya? Ilmunya. Wa jahli. Adapun jahli adalah kesalahan yang kita lakukan karena kita tidak tahu ilmunya. Jadi ada dosa-dosa yang mungkin dilakukan oleh seseorang bukan karena dia sengaja melakukan dosa tersebut, namun dia melakukan dosa tersebut, terjatuh dan dosa tersebut karena dia tidak tahu bahwasanya itu apa? Dosa. Makanya penting jamaah seseorang mempelajari al-kabair. Al-kabair adalah buku yang menghimpun dosa-dosa besar. Bagaimana seseorang dia bisa selamat dari segala dosa kalau seandainya dia tidak tahu dosa-dosa besar itu apa saja. Jadi adapun jahli adalah dosa yang dia lakukan karena dia tidak tahu. Sebagian orang jamaah bermudah-mudahan, nggak apa-apa karena saya tidak tahu. Nggak apa-apa, yang penting belum tahu. Benar ya jamaah? Benar ya? Salah. Kewajiban itu ada dua. Terkait larangan ada dua. Yang pertama, kewajiban mengetahui kalau itu larangan. Yang kedua, kewajiban meninggalkan larangan tersebut. Orang yang tidak mau belajar, berarti kemudian dia terjatuh dalam larangan, berarti dia meninggalkan dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, belajar kalau itu dosa. Kewajiban yang kedua adalah meninggalkan apa? Larangan tersebut. Ini makna dari jahli. Wa israfi fi amri. Wa israfi fi amri maknanya adalah sikap berlebihanku dalam urusanku. Kata para ulama maknanya adalah seseorang berlebih-lebihan dalam hal-hal yang secara asal itu mubah. Namun ketika dilakukan secara berlebih-lebihan maka bisa menjadi apa? Dosa. Contohnya adalah bisa menjadi kesalahan. Contohnya adalah berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi bedanya israf sama tabdzir. Kita kan sering mendengar ada israf, ada tabdzir, mubadir. Kalau israf itu adalah sesuatu yang asalnya boleh. Namun kalau berlebih-lebihan menjadi tidak boleh. Tapi kalau tabdzir itu dari awal sudah tidak boleh. Di sini israf atau tabdzir? Israf. Berarti israf itu adalah sesuatu yang sebenarnya boleh, namun karena berlebih-lebihan menjadi sebuah kesalahan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa yang engkau lebih tahu dariku ya Allah. Jadi ada dosa-dosa yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari, namun Allah Ta'ala tahu. Allahumma gfirli jiddi wa hazli. Ya Allah, ampunilah dosaku yang aku lakukan secara serius. Wa hazli, dan dosa yang aku lakukan secara atau ketika bercanda. Kadang seseorang niatnya bercanda,
namun ternyata menyakiti hati orang yang kita ajak bercanda. Kesalahan bukan? Kesalahan. Dengan kita berdoa dengan doa ini, semoga Allah Ta'ala memaafkan. Itu luar biasa, rinci sekali. Wa khoto'i wa amdi. Khoto'i adalah kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Jadi dia tidak sengaja untuk melakukan kesalahan tersebut. Dia tahu itu kesalahan, dan dia nggak sengaja melakukan kesalahan. Ternyata dia terjatuh dalam kesalahan tersebut. Dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Wa amdi, kesalahan yang dilakukan dengan apa? Sengaja. Jadi yang nggak sengaja minta ampun, yang sengaja juga minta ampun. Kemudian dia akui semua. Wa kullu dzalika indi. Ya Allah, itu semua ada padaku. Khati'ati ada, jahli ada, israfi fi amri ada, jiddi hazli ada, khoto'i ada, amri juga ada. Semuanya ada pada diriku ya Allah. Kemudian dia kembali berdoa. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, dan apa yang akan aku lakukan. Jadi bukan hanya yang telah dilakukan, sampai pun yang akan dilakukan juga minta apa? Minta ampunan. Maka ini menunjukkan bahwasannya dia sadar dirinya lemah jamaah. Walaupun dia berusaha menghindari dosa, suatu saat dia akan kembali terjatuh dalam dosa. Kemudian wama asrartu wama a'lantu. Apa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan. Makanya ulama mengatakan jamaah bahwasannya kalau seandainya dosa itu bisa menimbulkan bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk sama saya. Jadi seorang mau duduk sama kita, mau dekat sama kita, karena Allah Ta'ala tutupi dosa-dosa yang kita lakukan secara apa? Sembunyi. Dan itu banyak. Mungkin ada dosa-dosa yang kita belum bisa lepas darinya. Dosa riya, dosa sum'ah, sombong, ujub, merasa lebih baik, dan seterusnya. Jadi banyak dosa-dosa yang itu kita belum bisa lepas darinya. Makanya kita minta ampun kepada Allah. Wa ma asrartu. Kalau kita riya, orang lain nggak tahu. Tapi kita tahu bahwasanya kita sedang apa? Riya. Ketika kita sum'ah, orang lain nggak tahu. Tapi kita tahu bahwasanya kita sedang sum'ah. Kita minta ampun sama Allah. Wa ma asrar, wa ma asrartu. Wa ma a'lantu. Dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Diulangi lagi. Dan apapun dosa yang engkau lebih tahu terhadap dosa tersebut daripada aku. Antal muqaddim. Engkaulah ya Allah yang maha mendahulukan. Artinya mendahulukan orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Wa antal muakhir. Engkau adalah yang maha mengakhirkan orang-orang yang tidak taat kepadamu. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkaulah yang maha mampu atas segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Doa ini jamaah adalah doa yang sangat lengkap. Jadi ketika kita mau minta ampun kepada Allah Ta'ala dan kita rasa bahwa dosa kita sangat banyak jamaah, maka inilah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua macam dosa yang kita lakukan jamaah masuk ke dalam apa? Doa ini. Terlebih pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan dosa yang engkau lebih tahu daripada diriku. Siapa yang masih ingat dosa 10 tahun yang lalu jemaah? Masih ingat enggak? 10 tahun yang lalu ngelakuin dosa apa, masih ingat enggak jemaah? Lupa. Pekan yang lalu masih ingat enggak? Kadang lupa jemaah. Jadi manusia itu kadang lupa dengan kesalahan yang pernah dia lakukan, namun untuk kebaikan dia senantiasa apa? Ingat. Makanya kita minta ampun kepada Allah, wa ma anta a'lamu minni. Dan semua dosa yang engkau lebih tahu daripadaku terkait dosa tersebut. Ini doa yang pertama. Dihafal jemaah ya. Coba dibaca lagi. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya, itu sampai situ. Sampai situ itu paragraf pertama. Kemudian dihafal paragraf kedua.
Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Ya, ini penggalan yang kedua. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini penggalan yang keempat. Yang kelima, antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Cara ngapalnya dibagi-bagi seperti itu jamaah ya. Ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, sampai bagian kelima. Bagian pertama dilancarin dulu. Kalau sudah lancar bagian pertama, masuk ke bagian kedua. Sudah lancar, diulang dari bagian pertama, bagian kedua. Kemudian masuk ke bagian ketiga. Biasanya masuk bagian ketiga, bagian pertama, kedua sudah apa jamaah? Sudah lupa. Jadi harus disambung seperti itu. Ibarat rantai. Jadi bagian pertama dilancarkan, masuk ke bagian kedua. Bagian kedua lancar, masuk ke bagian ketiga. Tapi setelah lancar bagian ketiga jamaah, baca di bagian pertama, kedua, kemudian ketiga. Masuk bagian keempat, baca di bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masuk bagian kelima, baca di bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian kelima. Insya Allah dengan seperti itu jamaah akan lebih mudah untuk menghafalnya. Sekarang kita masuki doa yang kedua. Kita lanjut habis adzan.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita masuki doa yang kedua. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Wal kasali, dari kemalasan. Bisa dibaca kasali, bisa dibaca kasli. Bisa dengan taskin sin atau fathi sin. Bisa dengan mensukunkan sin atau memfathahkan sin. Wal jubni wal harami. Wal jubni, juben artinya adalah pengecut. Wal harami, haram artinya adalah usia tua yang lemah atau pikun. Wal bukhli, sifat kikir. Wa a'udzu bika min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Kira-kira di sini ada berapa hal yang kita berlindung darinya, jamaah? Ada berapa? Berapa? 7 atau 8? 9, Masya Allah. Yang pertama al-ajzi, yang kedua al-kasali, yang ketiga al-jubni, yang keempat al-haram, kelima al-bukhl, yang keenam adabil qabri, yang ketujuh fitnatil mahya, fitnah kehidupan, yang kedelapan fitnatil mamat, fitnah kematian. Tadi kok 9 dari mana, Pak? Yang tua dan yang lemah. Oke. Sekarang kita ada 2 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama, jamaah, doa itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya isti'anah. Apa isti'anah? Meminta pertolongan, meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya apa? Isti'anah. Ada yang namanya istighotsah, meminta sesuatu kepada Allah, karunia dari Allah Ta'ala, namun disebut dengan istighotsah. Apa bedanya isti'anah dengan istighotsah? Apa bedanya isti'anah dengan apa? Istighotsah. Bedanya apa, jemaah? Kira-kira aja, kira-kira. Apa bedanya? Sering dengar kan? Isti'anah ada, istighotsah ada. Bedanya apa? Monggo, Pak. Kalau isti'anah itu meminta karunia kepada Allah Ta'ala dalam kondisi apa? Aman. Tapi kalau istighotsah meminta sesuatu kepada Allah dalam kondisi apa? Terdesak. Jadi kalau seseorang dalam kondisi terdesak itu namanya apa? Istighotsah. Seperti Nabi SAW ketika perang Badar, maka beliau istighotsah. Makanya kata Allah Ta'ala, ittastaghitsuna rabbakum.
Dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Berarti istighosah itu dalam kondisi apa? Terdesak. Ketika seseorang dia naik kapal, kemudian kapalnya terombang-ambing, di saat itu dia isti'anah atau istighosah? Istighosah. Ini beda antara isti'anah dan istighosah. Yang ketiga adalah isti'adah. Apa isti'adah? Meminta perlindungan. Kira-kira doa ini masuk isti'anah, istighosah atau isti'adah? Isti'anah, istighosah atau isti'adah jemaah? Jawabannya adalah apa? Isti'adah, meminta perlindungan. Jadi antara model doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Isti'adah. Ini poin yang pertama. Jadi doa ini jamaah masuk ke dalam model doa apa? Isti'adah. Poin yang kedua adalah kandungan pada doa ini. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz. Apa itu al-ajz? Al-ajz artinya adalah kelemahan, ketidakmampuan. Jadi al-ajz itu artinya adalah ketidakmampuan. Apa bedanya tidak mampu sama yang kedua al-kasal, malas? Bedanya tidak mampu sama malas jamaah. Kalau tidak mampu itu ya karena memang tidak mampu. Tapi kalau malas itu sebenarnya apa? Mampu tapi malas. Jadi kalau yang pertama ini kita berlindung dari ketidakmampuan. Dalam urusan apa? Tidak mampu dalam menjalankan urusan dunia maupun tidak mampu dalam menjalankan urusan akhirat. Jadi kita minta tolong kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Ta'ala dari ketidakmampuan, dari al-ajaz, ketidakmampuan, baik dalam menjalankan perkara dunia, mencari nafkah, mendidik anak, dan seterusnya, atau dalam ketidakmampuan dalam urusan apa? Akhirat, sholat, puasa, zikir, khusyuk dalam sholat, baca Al-Quran, dan seterusnya. Jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari ketidakmampuan dalam menjalankan perkara dunia maupun perkara akhirat. Makanya di dalam Al-Fatihah kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjalankan perkara dunia maupun perkara akhirat. Ini yang pertama al-ajz. Yang kedua adalah al-kasal. Apa itu al-kasal? Al-kasal adalah apa? Malas. Dan malas ini jamaah adalah penyakit yang sangat berbahaya. Malas ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Di antara bukti akan betapa bahayanya sifat malas ini jamaah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau setiap pagi berlindung dari sifat apa? Malas. Dalam zikir pagi dan petang itu ada doa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari sifat apa? Malas. Dan malas ini jamaah modelnya ada dua. Ada malas, ada tiga. Ada malas sehingga tidak melakukan. Ada malas melakukan tapi dengan apa? Malas-malasan. Yang ketiga adalah menunda-nunda. Yang pertama malas yang paling parah. Malas yang paling parah sehingga meninggalkan kewajiban atau perintah. Malas yang kedua adalah dia menjalankan tapi dalam kondisi apa? Malas-malasan. Seperti layaknya orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik ketika mereka mendirikan sholat dalam kondisi apa? Malas-malasan. Kenapa malas-malasan? Yura'unan nas, karena mereka riya. Yang ketiga adalah menunda-nunda kebaikan. Jadi di antara bentuk kemalasan adalah ketika seseorang menunda-nunda kebaikan. Dan kata para ulama, at-taswif, menunda-nunda kebaikan adalah jundun min junudi syaitan. Menunda-nunda kebaikan adalah pasukan dari pasukan-pasukan setan.
Jadi antara pasukan setan jamaah untuk menghalangi seseorang dari kebaikan adalah apa? Menunda. Nanti aja. Sampai ketika dia tidak mampu, sampai ketika dia tidak mampu, sampai ketika dia mau melakukan, ternyata dia sudah tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Apabila kamu di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Dan jika kamu di waktu sore, jangan nunggu waktu apa? Pagi. Maknanya apa? Maknanya adalah ibadah yang bisa kita lakukan di pagi hari, segerakan. Jangan tunda sampai datang waktu sore dan sebaliknya. Jadi di antara cara agar kita bisa selamat dari malas. Bagaimana caranya? Tadi berlindung dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Di antara cara agar kita bisa terhindar dari sifat malas jamaah adalah punya target. Jadi seorang muslim itu harus punya target. Jangan dalam urusan dunia punya target enggak? Punya enggak, Pak? Punya insyaallah ya, Pak ya. Sampai umur 50, 60 masih punya target dunia? Masih enggak? Masih, Masya Allah. Dalam urusan dunia kita punya target. Harusnya dalam urusan akhirat juga kita punya apa? Punya target. Contohnya target nih jamaah. Contohnya target. Pokoknya saya sehari harus baca Al-Quran minimal setengah juz. Banyak atau kurang? Cukup, Masya Allah. Pokoknya saya setiap hari harus baca Al-Quran setengah juz. Berarti kalau baca Al-Quran setengah juz setiap hari, hatam Al-Quran berapa bulan? 2 bulan. Kalau jenengan punya target, kalaupun nggak sampai target, ya mending lah. Mungkin dari setengah juz menjadi berapa? 1 halaman, ya enggak apa-apa. Yang penting punya target. Tapi kalau nggak punya target, berlalu sehari, 2 hari, bahkan sepekan, kadang nggak buka apa? Al-Quran. Jadi enaknya punya target jamaah mendorong kita untuk mencapai target tersebut. Kalaupun kita nggak sampai target, setidaknya kita masih melakukan ibadah tersebut. Contohnya target sholat malam. Target sholat malam 7 rakaat. Kalau 11 masih berat 7 rakaat. Kalau 7 masih berat targetnya berapa? 5 rakaat. Kalau nggak sampai 5, ya minimal dapat 3 rakaat. Tapi kalau nggak target tadi, berlalu 1-2 hari tanpa sholat malam. Punya target untuk puasa. Pokoknya target saya harus ada puasa walaupun sebulan berapa? 3 hari. Kalau nggak sampai 3 hari dapat berapa? Iya. Kalau targetnya paling bagus puasa apa jemaah? Daud. Kalau nggak bisa sehari puasa, 2 hari nggak puasa, boleh. Kalau nggak di bawahnya target puasa Senin, Kamis. Kalau nggak bisa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau nggak bisa yang penting 3 hari dalam sebulan. Nggak mesti di Ayyamul Bid. Kalau nggak bisa istighfar, Masya Allah. Kalau nggak bisa di waktu-waktu spesial, ada hari Arafah, kemudian Asyura dan seterusnya. Intinya harus punya target. Kemudian di antara cara agar kita bisa selamat dari sifat malas jamaah, menyadari singkatnya umur. Bahwasannya kita bisa beribadah selama kita masih apa? Hidup. Setelah kita meninggal dunia, jangankan untuk puasa Ayyamul Bid, untuk mengucapkan, untuk sujud 1 kali sujud saja tidak bisa. Jadi ketika kita menyadari jamaah bahwasannya umur ini singkat, insya Allah akan menjadikan kita terbebas dari sifat apa? Malas. Lihatlah jamaah, kata para ulama, kelak di akhirat, yang menyesal itu bukan hanya pendosa. Yang menyesal bukan cuma pendosa. Sampai orang-orang yang di dunia mereka rajin beribadah pun mereka apa? Menyesal. Kenapa menyesal? Kurang rajin, kurang banyak. Jadi yang menyesal bukan cuma pendosa. Ini yang kedua, malas. Yang ketiga adalah al-jubnu. Al-jubnu itu artinya adalah pengecut. Pengecut dalam agama Islam atau dalam syariat itu ada 2. Ada pengecut dalam berperang. Pengecut dalam berperang.
Jadi ketika sudah berperang dan dua pasukan bertemu, kemudian dia berlari. Dan ini termasuk dosa besar. Di antara bentuk pengecut adalah tidak berani untuk menyerukan kebenaran. Di antara bentuk pengecut adalah tidak berani untuk menyerukan kebenaran. Dia tahu itu kebenaran, dan dia tahu masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwasanya itu kebenaran, tapi dia tidak berani untuk menyerukan kebenaran. Ini di antara bentuk pengecut. Kalau seandainya semua orang diam, tidak ada yang menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka semua orang bisa jadi akan berdosa. Karena untuk menyampaikan kebenaran, melarang dari keburukan, itu fardu ain, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Harus ada yang menjalankan. Ketika tidak ada yang menjalankan satupun, maka bisa jadi semuanya terkena dampak dosanya. Jadi harus ada yang berani menyampaikan kebenaran. Tentunya disampaikan dengan cara yang yang baik. Ini al-jubn, pengecut. Pengecut ketika berperang dan pengecut ketika menyampaikan kebenaran. Yang kedua, berikutnya kedua. Yang keempat adalah al-haram. Apa itu al-haram? Al-haram adalah pikun. Jadi manusia itu Allah Ta'ala ciptakan dalam kondisi lemah. Kemudian setelah lemah dia akan kuat. Setelah kuat dia akan lemah lagi. Jadi mau nggak mau, seseorang yang Allah Ta'ala berikan usia panjang, dia akan sampai kepada titik kelemahan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa beri peringatan jamaah? Uban. Jadi ketika kita ngaca kok punya uban, itu adalah peringatan dari Allah Ta'ala. Coba kalau seandainya rambut itu hitam terus, pipi itu kencang terus, apalagi, dan seterusnya. Tulang itu kuat terus, tenaga itu fit terus. Kira-kira kita bakalan ingat akhirat nggak jamaah? Enggak. Tapi ketika Allah Ta'ala berikan semakin bertambah usia, semakin lemah, itu sejatinya adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua jamaah pengen umurnya panjang. Karena orang yang umurnya panjang itu adalah orang yang terbaik. Ketika diberikan umur panjang, kemudian baik amalannya. Makanya Nabi SAW kita ditanya, siapakah orang yang terbaik? Orang yang terbaik adalah orang yang man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang dan baik amalannya. Karena dia menggabungkan dua hal. Yang pertama kesempatan, yang kedua adalah memanfaatkan kesempatan tersebut. Tapi orang yang hanya soleh tapi umurnya pendek tidak bisa mengalahkan orang yang umurnya panjang kemudian soleh. Sedangkan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya, buruk amalannya. Kita semua pengen panjang umur, namun konsekuensi dari panjang umur jamaah adalah lemah. Dan itu adalah konsekuensi dari ketika seseorang diberikan umur panjang. Ketika seseorang umurnya panjang, maka dia akan semakin lemah. Namun yang kita berlindung kepada Allah Ta'ala darinya adalah kepikunan. Jadi lemah boleh, tapi jangan pikun. Kalau lemah itu pasti tenaganya sudah nggak kayak dulu, pasti makannya sudah mulai pilih-pilih, itu pasti. Tapi untuk pikun, maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari penyakit tersebut. Bagaimana caranya? Ini wa'udzubika minal harami. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit pikun. Kata para ulama, siapa yang pengen selamat dari penyakit pikun jamaah, maka hendaknya dia sering-sering baca Al-Quran. Sufyan Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, man qara al-Quran lam yakhrif. Siapa yang rajin baca Al-Quran, maka otaknya tidak akan rusak. Siapa yang rajin baca Al-Quran, maka dia tidak akan pikun. Maka kita dapat di jamaah para ulama di Saudi Arabia sana, umurnya sudah 90, ada yang 100, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin, mereka sudah mendekati 100. Atau bahkan mungkin sudah lebih dari 100. Tapi hafalan Qur'annya lancar kayak air. Bukan cuma Quran, nama-nama perawi hadis
plus kapan wafatnya itu wafat. Jadi Ibnu Uyainah itu nama aslinya siapa? Wafatnya kapan? Ats-Tsauri itu nama aslinya siapa? Wafatnya kapan? Ibnu Mahdi itu nama aslinya siapa? Wafatnya kapan? 90 tahun masih hafal jemaah. Selamat dari pikun. Kenapa? Rajin baca Al-Quran. Maka kita berusaha mengisi hari-hari kita jamaah dengan membaca Al-Quran. Terlebih mereka yang sudah lanjut usia. Ustadz Abdullah Zain, beliau S1-nya adalah hadis, S2-nya adalah akidah, S3-nya adalah Quran. Jadi beliau baru selesai dari S3, jurusannya apa? Al-Quran. Ketika ditanya, Ustadz kenapa kok S1-nya hadis, S2-nya akidah, kok S3-nya malah apa? Al-Quran. Kenapa nggak linear? Apa kata beliau? Di samping ada proyek, jadi ada proyek dari Ummul Qura, disertasinya kan tentang tafsir Al-Quran. Di samping ada proyek, saya pengen di akhir-akhir hayat saya semakin dekat dengan apa? Al-Quran. Masya Allah jamaah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebelum beliau wafat di penjara, beliau mengatakan, nadimtu ala tadji'i aktsari awqati fi ghairi kitabillah. Saya menyesal karena menghabiskan banyak waktuku bukan untuk Al-Quran. Padahal beliau jamaah di penjara menghatamkan Al-Quran 80 kali. Padahal beliau ketika bicara satu ayat, tafsir ayat, beliau bisa membawakan 60 rujukan. 60 rujukan di zaman itu sangat susah jamaah. Kalau zaman sekarang semua rujukan ada di mana? Ada di HP. Tapi zaman itu bisa membawakan 60 rujukan luar biasa. Bersama itu jamaah di akhir hayatnya beliau mengatakan menyesal kalau seandainya banyak waktunya tidak digunakan untuk apa? Al-Quran. Kalau beliau menyesal, padahal waktunya untuk jihad, waktunya untuk menasihati pemerintah, waktunya untuk mempelajari akidah, meluruskan akidah, itu aja belum menyesal. Waktu kita buat apa jamaah? Harusnya lebih apa? Lebih menyesal. Maka sisa waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jemaah, kita usahakan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Man qara Al-Quran lam yakhrif. Siapa yang rajin baca Al-Quran, dia akan selamat dari penyakit apa? Pikun. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-bukhl. Al-bukhl itu artinya adalah pelit. Yang keenam adalah min adzabil qabri. Berlindung dari adab kubur. Adab kubur itu ada dua. Ada yang seterusnya selama di alam barzakh, ada yang sesuai dengan kadar dosanya. Kalau dia adalah orang kafir, maka azabnya ini mustaqir. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Fir'aun, menceritakan tentang azabnya kaum siapa lupa saya dalam surat Al-Qamar. Kata Allah Ta'ala, walaqad sabbahahum adzabun mustaqir. Walaqad sabbahum bukratan adzabun mustaqir. Mereka jamaah tiap pagi mendapatkan azab yang mustaqir. Apa mustaqir? Terus menerus. Jadi kalau azab kubur menimpa orang kafir itu mustaqir terus menerus. Tapi kalau menimpa orang mukmin yang memiliki dosa-dosa besar, maka azabnya itu sesuai dengan kadar apanya? Dosanya. Ketika dosanya sudah habis, maka insya Allah selesai dia dari azab. Na'udzubillah min adzabil qabri. Yang berikutnya adalah wa'udzubika min fitnatil mahya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan. Apa fitnah kehidupan? Banyak. Di antara fitnah kehidupan yang berat adalah fitnatun nisa. Fitnah apa? Wanita. Kemudian fitnatul mal. Apa fitnatul mal? Fitnah harta. Kemudian fitnatul suhroh. Fitnah ketenaran, popularitas, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Yang terakhir adalah wa min fitnatil mamat, dari fitnah apa? Kematian. Di antara mencakup masuk di dalam fitnah kematian jamaah adalah fitnah sebelum meninggal dunia. Jadi setan memanfaatkan kesempatan seseorang sebelum meninggal dunia dengan sebaik-baiknya. Jadi setan itu akan menghadiri, akan mendatangi seseorang dalam segala kondisi. Ketika dia makan, setan hadir. Ketika dia di kendaraan, setan hadir. Ketika dia di kamar, setan hadir. Ketika dia lagi taklim, setan hadir enggak? Hadir. Buktinya? Tuh.
Yang ngantuk itu bisa jadi karena kecapean jamaah ya. Iya. Setan sangat hadir. Bahkan ketika suami istri melakukan hubungan suami istri, setan juga apa? Hadir. Makanya doanya Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami berdua dari apa? Setan. Kenapa? Setan hadir. Kalau setan nggak hadir, buat apa kita berlindung agar dijauhkan dari setan? Jadi setan senantiasa hadir. Di antaranya adalah indal ihtidhar. Ketika seseorang mau meninggal dunia. Dan ini sangat dimanfaat oleh setan kata para ulama. Karena adalah kesempatan terakhir. Jikalau setan gagal, maka dia gagal. Tapi kalau dia berhasil, maka dia apa? Berhasil. Makanya jamaah, di antara doa yang dibaca oleh Nabi adalah wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dikuasai setan ketika mau meninggal dunia. Berarti setan hadir enggak? Hadir. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa agar kita selamat dari kekuasaan setan ketika mau meninggal dunia. Namun kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala jamaah, beliau mengatakan ada orang-orang yang ketika meninggal dunia godaan setannya sangat berat. Godaan setannya sangat berat. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau diceritakan oleh putranya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu jami'an. Beliau Imam Ahmad ketika mau meninggal dunia jamaah, ketika ditalqin beliau mengatakan la ba'du. Jadi ketika dalam kondisi sakit, kemudian sering pingsan dan seterusnya, disuruh mengucapkan la ilaha illallah malah apa? La ba'du. Tidak nanti. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah malah apa? Tidak nanti. Siapa? Al-Imam Ahmad. Setelah beliau sadar, ditanya sama anaknya Abdullah bin Ahmad, ya abati, ayu syai'in ma yabdu minka. Wahai bapakku, apa yang tampak bagimu yang tidak tampak bagi kami? Kenapa setiap kali kita ucapkan la ilaha illallah kamu mengatakan apa? La ba'du. Tidak nanti. Apa kata beliau? Beliau mengatakan inna syaitana qa'imun bihidai. Sesungguhnya setan tadi berdiri di hadapanku. Adin ala anamilihi, sambil menggigit apanya? Jarinya. Jadi setan berdiri di hadapanku, dia menggigit jarinya dan mengatakan, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad kamu lolos dari saya. Jadi setan pengen agar Imam Ahmad apa? Setan ingin agar Imam Ahmad apa jemaah? Agar apa? Jadi ketika Muhammad meninggal dunia, setan datang, kata beliau, gigit jari-jarinya, beliau mengatakan, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad kamu lolos dari saya, wahai Ahmad kamu selamat dari gangguan saya. Setan pengen agar Imam Ahmad ujub. Setan aja ngaku kalau dia apa? Kalah sama saya. Maka Imam mengatakan la ba'du, tidak nanti. Kalau sudah meninggal baru saya selamat dari godaanmu. Ini menunjukkan jamaah bahwasannya setan ini senantiasa hadir dalam setiap kondisi manusia, termasuk ketika mau meninggal dunia. Jadi setan tadi mendatangi Imam Ahmad. Yang lain Al-Imam Al-Qurtubi beliau menceritakan ada orang soleh. Ketika beliau meninggal dunia, dikatakan beliau la ilaha illallah, mengatakan la. Ucapan la ilaha illallah mengatakan la. Falamma afaqa, ketika orang soleh itu sadar, ditanya, kenapa engkau tadi mengatakan la dan seterusnya? Dia mengatakan, atani syaitonani, datang kepadaku dua setan, an yamini wa an shimali, satu di kanan, satu di kiri. Yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan, wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Setan yang pertama mengatakan, matilah dalam agama Yahudi, sesungguhnya agama Yahudi adalah sebaik-baik agama. Yang satu mengatakan, matilah di atas agama Nasrani, sesungguhnya agama Nasrani adalah agama terbaik. Apa kata beliau? Tidak mau. Ujian yang sangat apa jemaah? Sangat berat. Makanya kita berlindung kepada Allah, wa min fitnatil
mamat. Namun kata Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah taala jamaah, tidak semua orang ujiannya sama seperti ini. Enggak semuanya datangi setan, ngaku Yahudi, ngaku enggak mungkin. Semuanya apa kata beliau? Enggak semuanya sama seperti itu. Enggak semuanya seperti Imam Ahmad, Futani, enggak. Namun bisa jadi ujiannya apa? Beda-beda. Namun tetap sebelum meninggal dunia ini adalah kondisi yang sangat penting jamaah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada apanya? Akhirnya. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.